Sobat Ciamis TV, kembali lagi bersama aku, Pasa. Dan aku sekarang nggak sendirian, aku ditemani untuk berbincang hangat mengenai warjam. Nah, terus apa sih warjam itu? Nah, kita akan berbincang hangat mengenai itu, oke? Bapak dengan Bapak siapa? Saya Yagus. Di sini sebagai? Ya, bolehlah dipanggil owner atau apa gitu. Kalau owner di sini tuh Bapak aja atau dengan Ya, untuk kerja sebetulnya sama? ini rintisan keluarga. Jadi saya sama adik saya, sama istri saya, anak saya, adiknya istri saya juga. Jadi kita ini family lah, bareng-bareng buka usaha di sini. Ya, terus kita sepakat menamakan ini Warjam, Warung Jamban. Kenapa? Karena memang bertepatan persis di depan situs Jamban Sari Ciamis. Kalau lokasi tepatnya itu di mana ini? Sebenarnya kalau di Google Map ini Jalan Arya Kusuma Diningrat nomor 13 Ciamis. Ya, tapi memang persisnya orang kan kadang-kadang nggak tahu Arya Diningrat jalan mana gitu. Iya. Jadi bekennya sini di Ciamis Jalan Jamban Sari. Iya, Kalau terkenalnya dulu ya. lagi saya kecil. Padahal sebetulnya Jalan RR Arya Kusuma Diningrat nomor 13. Persis gerbang situs Jamban Sari. Nah, kalau ini itu warjam ini, warung jamban itu penggagasnya dan idenya itu dari siapa? Kalau dibilang ide awal sih sebetulnya nggak serius-serius banget ya. Kita mau bikin tempat usaha kayak begini. Hanya ketika kita memang ada kesempatan, ada peluang, istri saya sama anak saya, terus adik saya sama adik ipar saya, ayo kita usaha, kita bikin ini di Warjam. Karena sebetulnya bangunan ini dulunya kan disewa sama sebuah bank. Ya. Iya. Nah, kemudian tidak diperpanjang, sehingga bangunan ini daripada disewakan ke orang lain yang mendingan dipakai buat usaha kita keluarga. Gitu. Pada akhirnya terjadilah usaha ini. Dibukanya itu sejak kapan? Ini Desember tahun lalu, 2021. tanggal 30 Desember. Oh, berarti mau tahun Tanggal baru. 12 ya, tanggal 12 Desember 2021. Jadi artinya sekitar 3 bulanan, baru 3 bulan. Nah, ini kan usaha keluarga ya. Nah, kalau pegawainya itu dari luar dan dari luar atau sesama keluarga lagi, terus berapa orang itu pegawai yang ada di sini? Ya, ini hari ini memang kita ada 4, ya. Ada 4 orang dan memang diambil dari luar mereka yang melamar ke sini. Nah, kemudian juga memang meski ada saudara juga, tetapi kita tetap dalam mengelola usaha ini tetap profesional. Jadi memang kita melakukan UMK dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan dibukanya itu waktu pandemi ya. Ya kan 2021 pandemi dan sekarang juga masih pandemi. Di akhir pandemi ya. Nah, itu suasana ketika buka Warjam itu gimana? Apakah ada kesulitan kayak protokol kesehatannya, terus lain sebagainya, kan biasanya suka susah gitu ya kalau misalkan mau ada kerumunan juga. Oke, sebetulnya sulitnya apa? Karena Warjam ini kan baru, sehingga menu yang kita perkenalkan juga belum begitu populer. Artinya belum terlalu banyak customer yang memang berlangganan ke kami ya, ke Warjam ini. Karena relatif kita masih baru. Nah, sehingga ketika memang ada kebijakan pemerintah memberlakukan take away, nah itu sulit. Karena kan menu kita belum terbaca sama kebanyakan orang gitu ya. Nah, tetapi ya alhamdulillah karena memang Ciamis relatif levelnya juga level 2 gitulah ya. Jadi relatif aman. Makanya kadang dan lagi pula memang potensi anak-anak Ciamis mereka belajar atau kuliah daring, kemudian mereka suntuk, justru nggak tahu. Ini fenomena kafe di semua kabupaten kota malah menjamur ketika masa pandemi kan. Iya. Karena mungkin kebanyakan boring pada di rumah terus. Sehingga pada akhirnya kesulitannya sih sebetulnya karena memang
di awal-awal kita hadir, tetapi harus take away. Itu aja. Itu kalau take away apakah udah dimasukin ke online gitu nggak Pak? Kita udah masuk aplikasi. Mungkin ada beberapa aplikasi. Beberapa aplikasi yang sudah masuk ke kita. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini ya lancar-lancar saja. Nah, Pak, kan ini dilihat dari temanya gitu ini ya, sekelilingnya ini tuh kan kayak adat Sunda gitu ya. Nah, itu kenapa pemilihan temanya itu seperti ini gitu? Ya sebetulnya awalnya kita terinspirasi dari lokasi di mana kita berada. Bahwa di seberang Warjam ini adalah situs Jambansari. Beliau adalah yang membawa perpindahan Kabupaten Ciamis dari Imbanagara ke Ciamis saat ini. Nah, sehingga kita berpikir ke masa lalu pada akhirnya. Tetapi karena popularitas menu yang digemari oleh kebanyakan pasar di Ciamis dan Sunda kebanyakan sekitarnya ya, sekarang masih di menu angkringan. Dan itu Jawa. Itu menunya Jawa. Menu rakyat lah gitu ya, tetapi Jawa, bukan Sunda. Oh, iya. Ya, padahal kita sih pengennya Sunda, tetapi ya kita kan nggak bisa terlalu mengandalkan opportunity ya, gambling pada akhirnya. Jadi kita bergerak di angkringan dulu sama Warmindo. Iya. Nah, sebetulnya awalnya sih kita pernah beberapa kali, istri saya juga jualan menu-menu kafe seperti itu sampai di beberapa tempat lah, bahkan sampai ke Kidul kita pernah. Tetapi ya amat sederhana sekali. Kalau menu sebetulnya kita banyak, tetapi konsep untuk di Warjam ini lebih ke menu dengan harga terjangkau, tetapi rasa ya insya Allah. Kayak sekarang untuk buka puasa ya, kita mengadakan menu prasmanan, tapi Sunda banget. Ada dongdo, you know what is the meaning dongdo? Iya, tahu. Nah, Dongdo. Dongdo itu Sunda banget. Dan itu juga ada sambal goreng kayak tempe, kemudian gitulah yang Sunda-Sundanis, gitu. Angkringan ala Sunda. Dan mudah-mudahan memang ini berkenan di hati para pelanggan kami. Kalau dari waktu pertama buka sampai sekarang, menu yang best sellernya itu apa? Menu best seller di kita sih, kalau yang best seller banget belum terlalu kelihatan. Memang kita ada menu-menu unggulan di kita ya, kayak empek-empek, terus sempat juga sai sapi, roti bakar untuk menu kafenya. Nah, tetapi kebanyakan juga mereka pengunjung ke sini itu lebih ke mie, Warmindonya itu, kemudian angkringan sama seblak. Oh, ada seblak juga. Ada di seblak sini. juga. Memang seblaknya lumayan, itu relatif setiap hari kayaknya ketika sebelum puasa ya. Iya. Itu hampir setiap hari keluar menu seblak. Iya, karena rata-rata remaja di Ciamis khususnya gitu pada suka seblak ya. Iya. Suka yang pedes-pedes gitu. Suka pedas-pedas. Nah, itu sudah banget ya kalau seblak. Kalau Jawa kan seblok. Seblak. Terus ini dilihat di sini tuh banyak lukisan ya. Nah itu tuh kenapa jadi banyak lukisan buat hiasan di sini? Ya kebetulan kami itu saya, adik saya, ya keluarga saya kebetulan memang pencinta seni. Dan kita banyak relasi-relasi seniman. Di sini ada banyak sekali lukisan yang memang dipajang. Ini sebetulnya lukisan pameran yang dipamerkan oleh teman-teman kita, para perupa di Ciamis yang tergabung dalam sebuah komunitas namanya SLUG, Seni Lukis Galuh. Nah, jadi mereka ini memang para perupa asli Ciamis, kemudian mereka concern dengan kesenian yang mereka geluti, dan pada akhirnya karya-karya yang dipamerkan di sini sebenarnya adalah karya-karya yang sudah pernah mengikuti pameran di beberapa event termasuk tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Kalau tidak, ini semuanya pakai barcode karena memang sudah ada risalah lah. Ketika Anda buka barcode-nya, maka di dalam ini ada
di mana dia pernah dipamerkan, juara berapa gitu ya. Sehingga pada akhirnya salah satu contoh itu yang lukisan ikan, Iya. nggak Yang tahu di saya atas. judulnya apa, yang di atas itu juara ke-1 di pameran tingkat kalau tidak salah provinsi. Nah kemudian harganya itu ya lumayan. Begitu saya lihat di barcode-nya ternyata sampai 10 juta. Keren. Banyak yang suka itu, yang kesini pada nanya itu berapa, itu berapa. Ya lihat aja barcode-nya kata saya. Loh kok mahal? Ya memang ini pemenang di pameran gitu. Jadi saya suka dengan itu. Dan memang kami sukalah sesama seniman gitu Iya. mungkin ya. Jadi kita senang untuk berbagi, diskusi, sharing apapun. Kalau biasanya suka ada live musik? Enggak di sini. Untuk live music sebetulnya setiap malam minggu ya, setiap Sabtu malam kita live music. Nah ini, bro sini bro. Nah ini ownernya juga adik saya nih. Iya. Ya, sok duduk. Sok duduk. Duduk aja. Ini lagi ngomongin Warjam nih. Nah Enggak, hari itu ini. kita lagi wawancara nih ya. Mm. Nah konsep Warjam seperti itu. Tadi saya lanjutkan. Selain dengan teman-teman seni lukis Galuh yang memang karyanya dipamerkan di sini, dan kami bangga bener. Kami benar-benar bangga dengan mereka. Di samping pameran juga mereka kadang-kadang di sini melakukan sebuah kegiatan workshop atau talk show apalah gitu ya. Dan kita perhatiin karena saya bukan perupa, saya lebih di musik ya dengan adik saya. Kemudian juga untuk setiap Sabtu malam minggu kita biasanya ada live music, bentuknya akustikan lah. Nah, teman-teman, kita kedatangan satu orang lagi, owner dari Warjam ini. Terima kasih sebelumnya. Nama saya bukan nama asli tapi Reong tahunya. Ini lagi suasana Ramadan jadi banyak petasan. Iya, jadi banyak petasan. Gak apa-apa lah ya. Banyak umat juga ya sepertinya di luar, jadi rame. Ya, alhamdulillah. Karena kan banyak komunitas juga yang memang memproduksi ini, panjangin karyanya. Iya. Terus kemarin juga saya pernah lihat kayak brosurnya itu loh, brosur yang musikalisasi puisi kalau nggak salah. Terus ada lukisan juga. Nah itu tuh komunitas, organisasi apa saja sih itu tuh yang ada di brosur itu tuh? Kalau puisi dan musik itu yang ngadain Sweet City Movement yang digawangin sama Sofyan namanya. Terus ada Populer Muda, terus juga ada public speaking yang diininya sama Dinar. Yang mereka melatih siapa yang mau menjadi host atau apa berlatih di sini. Kalau untuk komunitas lukis mungkin tadi kakak saya sudah jelaskan. Ada nama komunitas seni lukis Jambi itu namanya seni lukis Galuh namanya. Pimpinannya ada Kang Irfan, Kang adanya kakaknya Kang Ogi itu sama sih Allah apalagi itu seniornya di sini. Dan kebetulan Kang Irfan sama seniornya itu satu alma mater dulu di SDC Bandung. Nah mereka sekarang sudah di Ciamis, berkarya lah di Ciamis. Dan alhamdulillah kita punya kontak dan bisa kemudian kayak mereka. Nah itu kok bisa sih jadi ini dipajang di sini gitu? Padahal kan ini tempat usaha gitu, tapi jadi malah banyak komunitas yang kesini. Nah itu kok bisa jadi gitu? Yeah. Padahal fokus utamanya kan berusaha gitu ya dari kuliner. Ya memang fokus kita di usaha, cuman kita juga sama tadi sudah dijelaskan sama kakak, kita juga kan berangkatnya dari komunitas seniman. Hanya kami dari seni musik bukan seni lukis gitu, atau seni teater. Hanya kehadiran tempat ini saya ingin
tempat ini tuh bisa mengapresiasi karya-karya seniman di Ciamis, dan itu tidak mengganggu usaha kita kok. Justru malah mereka juga ikut membantukan mempromosikan tempat ini kan. Dengan adanya kegiatan mereka di sini, mereka bikin iklan di Instagram, di WhatsApp, di Facebook. Jadi ya otomatis untuk usahanya sendiri tidak ada, ternyata malah terbantu. Berarti seperti kayak kerja sama antara usaha ini dengan komunitas-komunitas itu ya? Ya, cuman kan kami menggratiskan, jadi Tidak dipungut biaya apapun. Biaya apapun. Untuk mereka menonton semua hasil karyanya di sini juga kita nggak mengungut biaya sebesar pun. Karena tadi kita senang dan bahagia kalau tempat ini bisa menjadi wadah kreativitas dari anak muda Ciamis. Ini kan Jadi sebetulnya gini, kalau boleh saya tambahkan, basic kami itu memang seni. ya. Jadi banyak di antara teman-teman kami memang para seniman. Sebagai teman mereka support. Nah kemudian pada konteks yang lain kita berbicara mengenai karya, gitu ya, karya mereka seperti apa. Di antaranya misalnya ini teman-teman dari Selug aja, seni lukis Galuh. Mereka kurang memiliki ruang untuk mengekspresikan karya mereka di Ciamis. Ya mungkin nggak tahu dari pihak pemerintah atau nggak tahu dari di mana yang salah atau mungkin belum gitu ya. Yang jelas mereka butuh media untuk benar-benar bisa menunjukkan daya kreasi mereka. Iya. Ya, kita welcome. Ya sudah silakan di sini. Ya pada akhirnya ya mereka ngadain event mereka sendiri. Yang kadang-kadang saya sih nggak ngerti gitu ya, karena memang urusannya berupa dengan seni lukis. Nah pada akhirnya mereka mengadakan pameran. Bahkan kemarin-kemarin sebelum Ramadan mereka ngadain lomba apa? Melukis antara siswa. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, SMA, di sini semua. Mereka yang ngadain ya. Alhamdulillah kalau kita sih, karena kita memang suka dengan orang yang benar-benar memiliki karya. Jadi menguntungkan dua-duanya. Warjamnya jadi terkenal di kalangan itu, terus yang komunitasnya juga ya. ya. Sebetulnya, tetapi kejaran kami bukan itu. Kita lebih suka menghargai karya orang, itu aja. Persoalan ada dampak untuk Warjam, alhamdulillah. Ya, itu kan linear lah ya. Masa sih nggak ada dampak. Tapi kejarannya bukan dampak ke sini. Kita amat menghargai mereka. Termasuk teman-teman dari Klasiku, seni musik, UKM seni musik Galuh. Mereka sering di sini. Malam minggu juga mereka kadang kita suruh perform gitu ya. Alhamdulillah lah kita banyak berkomunikasi dengan banyak komunitas karena memang basic kami seperti itu. Kalau yang terakhir ini ya musikalitas puisi, anak-anak teater. Itu dari mana? Itu Tasik sama Ciamis. Oh berarti dari luar Ciamis juga boleh? Ada, dari Tasik pada ke sini. Jadi Diundang mereka oleh komunitas mereka. Diundang oleh komunitas mereka. Mereka di sini, jadi Warjam itu seperti stage-nya untuk teman-teman teater. Ada yang puisi pakai payung, bajunya hitam, sampai ada yang nyaris kesurupan di sini anak-anak. Asli. Tapi ya kita nikmati aja. Oh begitu ya, asik. Berarti semua seni itu jadi di sini ya? Welcome kalau kita welcome. Dan kita juga melihat itu kan seneng, memang kita bangga ya. Dulu sempat di saat saya masih SMA atau kuliah mau ngeband itu kan pertama tadi ruangnya juga tidak terbatas. Ada, tempatnya terbatas, sangat terbatas, dan sulit banget untuk kita menunjukkan karya-karya kita ya. Nah sekarang setelah 15 tahun kemudian gitu ada banyak tempat-tempat di Ciamis ini untuk tongkrongan yang layak-layak lah gitu. Tapi mungkin belum bisa semua mengapresiasi seniman Ciamis. Nah Warjam ini hadir dengan kebanggaan sebagai orang Ciamis untuk bisa menunjukkan karya-karya orang Ciamis
Ciamis teh juga ada pelukis UGD dan karya mereka sudah pameran di nasional, di galeri-galeri nasional. Kita tinggal buktikan apakah benar mereka pernah berpameran di galeri nasional dari barcode-barcode yang ada di lukisan ini. Nanti akan muncul sendiri lukisan mana yang memang pernah pameran di galeri nasional. Dan memang harganya pasti berbeda. Nah, itu mengenai harga dari setiap lukisan ini nih. Ini tuh kalau misalkan nanti pengunjung ada yang tertarik itu bisa langsung dibawa pulang dibeli gitu. Ya, selama deal dengan pelukisnya harga dan Ramadan kalau warjamnya sendiri kan tidak nge-manajemen itu ya. Kita nggak ngambil keuntungan dari situ. Itu langsung aja sama mereka yang punya karya. Iya. Sama yang punya karyanya. Paling kita menghubungkan saja. Di sini kan sudah ada barcode. Iya. Jadi gampang kalau mau beli, lihat barcode-nya, Anda tinggal order gampang. Tadi juga waktu saya kan nyoba ya, itu langsung terhubung ke Instagram masing-masing ya. Iya. Langsung Ada yang mungkin Instagram ya. Nah, ada yang cuma ini kan ada yang masuk ke barcode Instagram pelukisnya, ada yang masuk ke komunitas lukisnya, ada juga yang lukisannya masuk ke galeri nasional. Itu yang sudah pameran di sana tapi. Nah, tentu berbeda harganya. Harganya berapa kami nggak tahu. Cuman ada hal yang bikin saya sendiri terenyuh di saat pembukaan pameran seni lukis di sini. Mereka selama ini kesulitan tempat untuk mengekspresikan karya mereka. Nih ada Ciamis itu kaya banget seniman, bukan hanya seni musik. Seni musik pun ada seni musik modern, seni musik tradisional. Selain itu ada pelukis. Selain itu juga ada pelukis mural lah untuk pelukis tembok gitu. Dan ada seni teater, lengkap semua di Ciamis. Tapi kan selama ini karena mereka kurang terekspos, jadi Ciamis itu dilihatnya hanya mungkin seni musiknya saja, mungkin gitu ya. Karena tadi mereka itu sangat terbatas tempat untuk mereka menunjukkan karyanya. Nah, warga ada, mereka sampai menangis. Saya pun mungkin ini pertama di Ciamis mereka bisa pameran selama bertahun-tahun dan ternyata warga bisa mengadakan pameran seni lukis itu dan mereka sedih, senang, terharu gitu. Dan saya pun nggak percaya sih, kok bisa ya saya nggak ada acara pameran di Ciamis dan kebetulan tempatnya di tempat kami gitu. Sempat ngelamun gitu, benar apa enggak ya gitu. Jadi itu benar apa di Ciamis gitu. Sama mereka pun seperti itu. Jadi melihat seperti itu, ya saya sih harap semua pengusaha yang sama dengan kami jauh lah kalau kami meminta ke pemerintah. Tapi ini rekan-rekan yang punya usaha juga yang sama bisa mengapresiasi karya seni orang-orang Ciamis. Nah, mengenai tadi ada komunitas seni, terus ada komunitas musik. Nah, ada harapan yang belum tercapai gak dari Kang Ferry-nya sendiri, dari Kang Yagusnya? Apakah ada yang belum tercapai atau harapan apa saja? Oh, kalau saya pribadi belum saya ini pernah selama 1 tahun lebih itu di Yogyakarta. Jadi selama di Yogyakarta itu ya sering mengunjungi tempat-tempat seperti Raminten. Nah, Raminten itu memang budaya Jogja itu dipublikasikan banget oleh Raminten. Jadi di sana ada pertunjukan selain akustik musik modern, terus misalnya juga mengadakan pertunjukan lain seperti tari-tarian, drama teatrikal tentang kerajaannya. Nah, kita kan punya kerajaan yang besar, bahwa di Ciamis itu punya kerajaan Galuh yang ratusan tahun
berpuasa mungkin masa kita tidak bisa menunjukkan budaya kita, kebanggaan kita sebagai orang Galuh. Ya mungkin kan hanya kita yang bisa meneruskan itu gitu. Itu sih harap kalau saya. Nah, sampai sekarang belum. Kenapa? Karena ya tadi kalau yang jaipongannya 5 orang, kita juga pasti butuh budget untuk itu. Iya. Mudah-mudahan Warjamnya sendiri semakin maju, semakin bagus. Iya, semakin berkembang. Ya, semakin berkembang. Agar kita juga bisa mengadakan pertunjukan lain selain seni modern. Jadi bukan hanya mengenai kulinernya aja, tapi keseniannya juga, Ya, terutama kesenian budaya. dari Galuhnya terangkat juga sama Warjam ini. Ya. Kalau dari Bapak sendiri ada? Untuk sekarang, ya tadi saya katakan bahwa saya ingin keberadaan Warjam dapat menjadi arti untuk siapapun. Tapi sampai saat ini kita akui ya, kalau kita berbicara mengenai komunitas para seniman, mereka itu seringkali datang ke kami, mereka ingin misalnya ada semacam diskusi di antara mereka terkait dengan beberapa materi yang memang mereka sudah siapkan, tapi kemudian mereka pun butuh untuk melakukan performance di sini, butuh dukungan sound, atau kadang butuh dukungan seperti apa, ya itu kan jarang sekali ada sebuah tempat yang menyediakan itu. Nah kalau kita silakan, monggo, mau gimana, mangga, sok itu aja. Kayak anak-anak teater, Pak mau ini, mau dibikinin ini, oh Kang kita mau ini, boleh nggak boleh, mangga silakan. Jadi mereka enak berekspresi. Kalau saya sih, ya seneng juga ngelihatnya gitu, sebuah pengalaman untuk saya. Loh kok ada seperti ini ya, mereka berkarya, asik. Dan lukisan yang di luar itu mereka yang bikin sendiri. Ada lahan kosong, tembok kosong gitu, terus mereka lukis. Jadi semakin ramai ya? Iya. Iya. Dan live gitu lukisnya, bisa ditonton sama orang gitu. Oh ternyata sebelum menjadi seperti ini gitu, cuman sketsa-sketsa aja yang kalau kita lihat ya, kalau saya sendiri, kalau saya kan ngelukis itu dari SD sampai SMA cuma bisa ngelukis gunung aja gitu, standar kan. Terus padinya cuma conreng. Jalan, sungai, udah. Iya, jalan sungai. Ya begitu mereka bikin sketsa yang ini mau jadi apa ya, terus makin hari kedua Makin jelas. hari ketiga makin jelas, sampai sempurna lah kelihatan. Oh seperti ini ternyata mereka bikin. Dan jangan salah Teh Fasa, ini untuk pameran, Iya. ini pengunjungnya jelas. Anak-anak siswa SLA, SMA, itu pada datang sengaja ke sini berkunjung lihat pameran. Kadang-kadang mereka nggak jajan, Cuma lihat tapi aja cuma ya. lihat pameran. Mereka nulis apa, kita nggak ada masalah. Orang tidak mesti lah ya, mau jajan ya alhamdulillah silakan, enggak juga kan nggak apa-apa. Orang kenyang mas harus jajan. Tetapi mereka ingin mengapresiasi karya yang ada, ya kita senang. Kalau Itu. karya ini tuh akan dipasang terus di sini atau nantinya akan diganti dengan yang lain? Tematik ya, mungkin untuk beberapa bulan ini tema dari sendiri masih ini. Tapi mereka kan ada yang tema pemandangan misalkan, saya kurang ngerti siapa ya sebutannya, tapi mungkin kayak pemandangan, kayak orang, objek misalkan benda hidup gitu ya. Kayak binatang, orang gitu kan, ini yang kompetisi seperti itu. Sementara ini temanya masih ini. Nah mereka memang Slug ini punya kurator lah namanya. Kurator itu apa ya? Buat mengaudisi siapa yang mau memajang lukisan di sini. Layak atau tidak? Layak atau tidak, sesuai dengan tema atau tidak. Tema dan siapa tema yang menentukannya ya Slug ini. Asik malah kalau besok lusa ini Teh Fasa juga ketemu sama anak-anak Slug, ketemu sama anak-anak teater, Iya, sama benar. anak klasiku, anak musik manapun yang memang pernah bekerja sama dengan kami. Nanti juga kapan-kapan saya ajak rombongan lah ke sini. Oke, bagus. Kalau bisa 7 bis. Amin. Tapi iya, kayak misalkan ini pelukis-pelukis ini
pasien teman-teman bisa kok nanti misalkan pengen ketemu dengan pelukis-pelukisnya nih, pelukis-pelukis yang ada di sini, yang karyanya ada di sini, bisa kita undang mereka ke sini. Mau diskusi boleh? Diskusi dengan mereka, apa sih tema lukisan itu? Kalau saya kan nggak bisa jelasin ya, apa sih itu maksudnya gitu. Mungkin mereka bisa. Nah, ya gitu teman-teman. Jadi Warjam, warung jamban ini sebenarnya bukan hanya berfokus pada kuliner ya, tapi kesenian tradisional, kesenian dari Galuh, khususnya dari Kabupaten Ciamis itu Warjam tuh pingin meningkatkan itu juga. Jadi bukan hanya kuliner yang jadi fokus utamanya gitu. Jadi keseniannya juga ada. Nah, mungkin itu saja mengenai Warjam, warung jamban. Buat kalian warga Ciamis khususnya, jangan lupa untuk datang ke Warjam. Tempatnya itu di depan situs Jamban Sari ya. Jadi kalian ke Warjam sekalian juga ke situs Jamban Sari. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.